Yesus Coba. kan itu menjadi manusia. Dia dalam kemanusiaan yang berkata begitu. Iya, Yesus sebagai ya. manusia, dia berdoa. Makanya ada yang ada temanku muslim, dia tanya begini, kok Yesus berdoa gitu? Itu kan dia manusia. Dia menjadi manusia sehingga dia memberikan teladan, dia berdoa kepada Allah. Oke, jadi Yesus manusia bukan Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kapan posisi dia sebagai Allah, kapan posisi dia sebagai manusia? Judul tema yang dibawakan oleh Yonatan Nandar ini menarik perhatian seorang wanita cantik. Wanita ini bertanya, apa maksudnya Yesus menyuruh umatnya menyembah Allah? Padahal selama ini yang ia ketahui, Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Yonatan Nandar kemudian menunjukkan dalil-dalil dalam Bible yang menjelaskan bahwa Yesus adalah utusan Allah. Dari dalil-dalil inilah, banyak pastor yang akhirnya memeluk Islam dan menyembah Allah secara langsung, tanpa melalui perantara Yesus. Penjelasan ini pun membuat wanita tersebut mulai berpikir dan merenung tentang keimanan yang selama ini ia yakini. Ya ampun. Saya lihat salah naik kah? Halo? Halo? Ya, salah naik. Apa mau naik beneran? Ya, mau naik. Iya ya, silakan on cam kakak. Oke. Iya ya, biar tidak ini, kita santun. Kakak kalau mau bertanya silakan. Kalau mau ditanya kita diskusi, boleh. Silakan. Oke. Iya, jangan takut. Silakan Kak Lia. Mau ditanya atau mau bertanya? Mau Siap. menanggapi soal yang tadi tentang Yang mana? apa tadi? Yang mana? Yesus menyuruh untuk menyembah Allah. Iya ya, boleh. Silakan. Ya, belum terlalu paham. Nggak, yang nggak paham itu kakak atau saya? Ya kan? Nggak, yang nggak paham itu kakak atau saya? Aku belum. Ya, aku yang kurang paham. Oke, saya jelaskan ya kak ya. Baik. Jadi, Oke, kakak berarti bertanya apa yang nggak dipahami? Yang nggak dipahami sama kakak apa? Kak Lia. nah begini. Jadi kan Yesus di dalam ayat itu Yesus mengatakan sembahlah kepada Allah. Jadi menurut kakak kan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa sembahlah kepada Yesus sendiri. Karena menurut saya dalam pengetahuan saya bahwa Yesus sendiri itu adalah Tuhan Allah yang menjadi. Di mana ayatnya? Dia menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dalam. Bentar ya. Di mana ayatnya? Tuhan jadi manusia itu di mana ayatnya? Coba, di mana Tuhan jadi manusia? Saya baru tahu nih ada Tuhan jadi manusia. Coba. Firman menjadi manusia. Yohanes. Enggak, yang benar saya tanya nih. Coba. Yang benar Tuhan jadi manusia atau firman jadi manusia? Saya hafal itu Yohanes 1 ayat 1. Kalau dalam bahasa Yunaninya NR. Karena begini. Iya, gimana? Karena begini, Allah itu kan tidak bisa dijangkau. Allah itu adalah dia tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Dan bagaimana Allah bisa memberikan teladan bagi manusia, yaitu dengan cara dia berubah menjadi manusia melalui firman-Nya. Firman itu menjadi manusia agar bisa kita mengerti. Itu sih setahu aku. Yang berubah jadi manusia itu firman-Nya atau Allahnya? Firman. Coba. Bukan Allah. Sedangkan Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu, bukan sembahlah firman. Sembahlah Tuhan Allahmu. Makanya saya tanya sama kakak, yang jadi manusia ini firman Allah atau Allahnya? Coba. Udah gini aja, saya jelasin kak ya. Saya jelasin nih ya. Pertama, Yesus tidak pernah mengatakan kalau dia adalah firman Allah. Tidak pernah. Yang mengatakan dia firman Allah itu adalah Yohanes. Dan tidak pernah dikonfirmasi oleh Yesus itu sendiri. Kita lebih percaya ucapan Yesus. Di mana ayatnya kalau Yesus adalah penerima firman. Jadi Yesus adalah bukan firman Allah. Dia adalah penerima firman. Di mana ayatnya
Yohanes 17 ayat 8. Yesus adalah penerima firman. Karena kalau Yesus adalah firman Allah itu sendiri, harusnya nggak usah menerima firman. Yohanes 17 ayat ke-8. Ini kakak lihat nih ya. Jadi Ya. Yohanes 17 ayat ke-8 membantah ucapan Yohanes. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus bukanlah firman yang hidup, dia adalah penerima firman. Coba kakak baca. Yohanes 17 ayat 8. Kalau tidak percaya saya bacakan dulu, nanti kalau boleh di cross check silahkan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi menurut Yesus, Yesus itu adalah penerima firman. Bayangkan, kalau dia adalah firman itu sendiri, ngapain dia menerima firman? Firman mana lagi yang Yesus terima? Katanya Yesus adalah firman yang hidup. Tetapi di sisi lain dia menerima firman. Lalu firman yang mana? Coba, katanya firman sudah jadi manusia. Tapi di sisi lain dia menerima firman. Lah, gimana nih? Kan sudah jadi manusia nih. Harusnya kalau konsepnya semacam itu, ketika dia berbicara, ya udah, itu adalah firman Tuhan. Karena dia adalah firman itu sendiri. Nyatanya dia menerima firman. Makanya antara Yesus dengan murid-murid ini, dengan penulis ini bertolak belakang. Bahkan saya punya bukunya, cuma bukunya belum saya bawa, masih di tempat yang lama. Kalau Yohanes pasal 1 ayat ke-1 itu bukan perkataan Yohanes, tetapi mengutip himne Platonis. Nah, saya lanjutkan masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan nih Kak ya. Saya buka Markus 12 ayat ke-29. Ya. Ini jawaban Yesus. Nih, ini jawaban Yesus nih. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Saya tanya sama kakak, kita di situ subjek apa tuh? Subjek jamak atau subjek tunggal? Tuhan Allah kita. Nah, kita lihat nih. Sebentar. Nah, di sini nih. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Pertanyaannya, kita di situ siapa? Contoh, Tuhan Allah. presiden kita itu Prabowo misalnya. Ya, presiden kita itu Prabowo. Kalau kita berarti saya dan Anda sama-sama subjek di situ. Kita adalah subjek jamak. Negara kita adalah negara Indonesia. Yang berbicara sama yang diajak bicara itu adalah sama-sama kita di situ. Sekarang Yesus mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yang kita di situ siapa dan objeknya siapa? Kan kalau dalam bahasa Indonesia itu ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Siapa objek di situ? Dan siapa subjeknya? Coba kakak baca lah. Kakak baca dulu, nanti kakak jawab. Coba ditanggapi. Kakak baca dulu coba. Markus 12 ayat 29. Siapa subjek, siapa objek? Negara kita adalah negara Indonesia. Menurut saya, memang Tuhan mengatakan begitu, tapi karena dia dalam wujud kemanusiaannya, sehingga Siapa yang dia mengatakan memberikan dalam wujud baik? Sekarang kakak, aku minta nih permintaan. Baca 1 Korintus 4 ayat ke-6. 1 Korintus 4 Ayat ke-6 dibaca. Ya. Ayat ke-6, saudara, 1 Korintus 4 kan? Ayat 6. Iya, benar. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu mulai dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui
Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jangan melampaui yang ada tertulis. Saya tanya, yang mengatakan itu adalah wujudnya manusia, wujudnya Tuhan yang menjadi manusia itu di mana itu? Tadi kan dikatakan itu yang berkata ketika Yesus berwujud manusia itu siapa yang mengatakan? Katanya firman. Sekarang wujud manusia itu siapa yang mengatakan itu adalah wujudnya manusia? Yesus Coba. kan itu manusia, menjadi manusia. Dia dalam kemanusiaan yang berkata begitu. Iya, Yesus sebagai ya. manusia, dia berdoa. Makanya ada yang ada temanku muslim, dia tanya begini, kok Yesus berdoa gitu? Itu kan dia manusia. Dia menjadi manusia sehingga dia memberikan teladan, dia berdoa kepada Allah. Oke, jadi Yesus manusia bukan Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kapan posisi dia sebagai Allah, kapan posisi dia sebagai manusia? Coba, ini kan katanya Allah. Nah, kapan posisi dia sebagai manusia dan kapan posisi dia sebagai Allah? Kapan posisi dia sebagai manusia? Posisi dia sebagai manusia ketika dia, aku susah sekali. Coba dipikir dulu. Kapan dia jadi manusia? Kapan dia sebagai manusia dan kapan dia sebagai Allah? Jadi begini. Coba. Ini menurut aku. Iya, kita sebetulnya udah lari kemana nih ya? Iya. Maaf nih, aku gugup deh. Nggak apa-apa. Jadi, coba. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mulai dari Adam kan, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu pertama kali ada pengorbanan itu di Taman Eden. Taman Eden ketika Allah. Aku menjelaskan. Oke, mau menjelaskan dari awal. Oke, ya gimana tuh? Jadi yang saya tanya, kapan dia Allah, kapan dia manusia? Kan katanya tadi dia manusia. Loh, terus Allahnya kapan? Jadi Allahnya kapan? Ketika dia kembali ke surga. Berarti ketika di dunia dia bukan Allah. Dia menjelma menjadi manusia karena iya, makanya saya tanya. Waktu jadi dia itu Allahnya kapan, manusianya kapan? Ketika dia menjadi manusia, bukan Allah. Itu hakikatnya itu tetap jadi Allah. Tapi makanya saya tanya, air bisa menjadi gas, bisa menjadi cair, bisa menjadi beku, tapi dia tetap air. Gitu. Iya, tetap air, ya kan? Tetap air kan? Makanya saya tanya, kapan katanya dia jadi manusia? Manusianya itu kapan? Gini. Di mana dia manusia, di mana dia Allah? Apakah dia ketika mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu dan Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah kita itu Tuhan itu esa. Waktu dia ngomong dia bukan Tuhan berarti, bukan Allah, tapi jadi manusia, posisinya manusia begitu. Dia kan memberikan teladan. Iya, makanya saya tanya, ketika dia berbicara semacam itu, dia Allah atau manusia? Dia mengatakan itu dalam wujudnya sebagai manusia, karena dia adalah manusia. Waktu itu kan dia menjadi manusia. Dia di mana ayatnya jadi manusia? Firman Allah menjadi manusia. Itu kembali berarti Yohanes 17 ayat ke-8 dia penerima firman. Tapi Yohanes 17 ayat 8 dia ternyata bukan firman Allah, tapi dia penerima firman. Coba dibuka lagi. Gini Kak, kalau Yesus adalah firman Allah, otomatis apa yang dia ucapkan adalah firman Tuhan. Nyatanya dia masih menerima firman. Katanya firman sudah jadi manusia, sudah jadi Yesus, tetapi masih dia menerima firman. Yohanes 17 ayat ke-8. Coba Kakak aja yang baca supaya lebih meresapi. Yohanes 17 ayat ke-8. Ini aku izin merekam ya. Nanti aku mau kasih di pendetaku, mau tanya. Boleh direkam, boleh. Ya boleh, saya izinkan. Iya, aku mau bertanya-bertanya kepada pendeta juga. Iya. Di mana? Kan kata Kakak, Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, betul? Tetapi Yesus menolak ucapan ini.
yang mengatakan dia adalah firman jadi manusia, firman yang hidup. Ternyata Yesus menolak. Coba, kalau dia adalah firman yang hidup, tidak usah lagi dia menerima firman, tetapi nyatanya dia menerima firman. Yohanes 17 ayat 8. Coba dibuka. Oke ya. Ingat, logikanya gini, kalau firman itu jadi manusia, otomatis apa yang dia keluarkan adalah firman Tuhan. Tetapi nyatanya dia tidak begitu, dia menerima firman. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Ini nanti kalau misalnya aku habis belajar, aku Iya, ikut lagi, boleh. nggak? Nggak apa-apa, boleh di-follow aja ya akun saya. Yohanes 17 ayat 8. Iya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Yesus menerima firman, dan firman itu disampaikan kepada murid-muridnya. Kalau dia adalah firman, ayo, kalau dia adalah firman, harusnya dia tidak usah lagi menerima firman, tetapi dia ngomong-ngomong sendiri. Ayo. Oke, kakak, aku mau keluar dulu, nanti aku live lagi, silakan naik ya, karena aku mau keluar. Tapi harus diperhatikan yaitu tadi ayatnya. Ya, ayatnya satu ayat pamungkas, nanti saya habis zuhur, saya live lagi, saya mau ada keluar dulu sebentar. Ini dibaca ini. Coba kakak baca ayat ini. Ya, ini Yohanes 13 ayat 16. Coba kakak dibaca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi. Tunggu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada ke ini. Iya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Oke, saya baca ya. Ini perkataan Yesus, kakak boleh catat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus adalah utusan, tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Yesus adalah seorang hamba. Nah, di mana Yesus adalah seorang hamba? Ayat pamungkas. Saya buka KPR 13. Yohanes berapa tadi itu? Yohanes 13:16. Ya, Yohanes 16:13. Oh ya, 13. Nih ya, Yohanes 13:16. Nah, iya kan? Oke. Saya akan tunjukkan kalau Yesus adalah hamba Allah. Saya tunjukkan ya. Yesus adalah hamba Allah. Nih. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Yesus itu bukan Tuhan, tetapi hambanya. Ya, Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Nah, jadi Yesus itu adalah hambanya siapa? Hambanya Allah. Dikatakan oleh Yesus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Kakak dan teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau keluar dulu. Mungkin jam 12:10 menitan atau 15 menitan saya akan live lagi. Kalau kakak masih kurang puas, jam 12:10 sampai 13 menit. Kalau ada waktu silahkan naik lagi. Saya mau izin pamit dulu ya, Kak Lia. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau mau belajar, nanti kalau saya live saya share ke kakak. Kalau kakak ada waktu silahkan naik ya. Terima kasih Kak Lia. Salam damai. Ya, mudah-mudahan Kakak Lia mendapatkan hidayah Allah. Silahkan belajar lagi ya. Makasih Kak Lia. Selamat siang. Oke teman. Dari percakapan ini, kita bisa belajar satu hal penting, bahwa hidayah seringkali berawal dari satu pertanyaan yang jujur. Wanita ini datang dengan niat untuk membantah, karena ini tentang ajaran yang selama ini ia yakini sejak lama. Ketika dalil-dalil ditunjukkan langsung dari Alkitab, bukan dari pendapat pribadi, dan disitulah seseorang mulai berhenti, berpikir dan merenung. Karena hidayah tidak selalu datang secara instan. Ada orang yang hari ini mendengar penjelasan, lalu merenung. Besok masih berpikir. Dan pada suatu hari, setelah penjelasan itu disampaikan berkali-kali dengan hati yang lapang, barulah ia bisa menerima dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam dialog ini menjadi awal bagi wanita tersebut untuk menemukan hidayah. Islam tidak pernah mengajarkan untuk memaksa.
Islam hanya mengajak manusia berpikir, membaca, dan menimbang dengan akal sehat. Dan ketika kebenaran itu datang dari Allah, hati yang jujur akan mengenalinya. Mudah-mudahan ini menjadi awal dirinya menemukan hidayah. Karena terkadang, seseorang baru bisa menerima setelah diberikan penjelasan berulang kali, hingga hatinya benar-benar yakin dan siap menerima Islam sebagai kebenaran. Bahwa Yesus, Nabi Isa alaihissalam, adalah seorang Muslim. Seorang Nabi yang mengajak umatnya untuk menyembah Allah semata. Sama seperti para Nabi sebelumnya, dan sama pula dengan Nabi setelahnya, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberi kelapangan hati, keistiqomahan dalam iman, dan dibimbing oleh Allah hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya.